bukanlah cinta biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diari Harum Puspita. Hari ini saya mau share tentang sebuah aplikasi menulis dan membaca gratisan. Yaitu Wattpad. Nah, Wattpad ini dulunya adalah sebuah aplikasi yang sangat terpopuler di kalangan pembaca dan menulis. Yang pertama karena gratis, dan yang kedua kita bisa jadi artis dadakan sebagai penulis di sana. Tapi kalau sekarang ini karena banyaknya persaingan dan finansial juga ya, jadi ngebuat Wattpad ini jadi ada saingannya. Nanti kita lihat juga beberapa aplikasi sejenis sama juga penulis ya, khususnya di bidang novel. Saya akan share juga tentang aplikasi penulis ya dan pembaca di konten selanjutnya. Tapi hari ini kita memang khusus buat Wattpad. Nah, awalnya saya menulis itu karena Wattpad. Kalau nggak karena Wattpad mungkin saya nggak bisa seperti sekarang ini. Kenapa? Karena dalam Wattpad ini saya berkembang. Kita buka dulu ya. Kalau seandainya kalian belum mendownload Wattpad, kalian tinggal klik di App Store, kemudian ketikkan kata Wattpad, dan kalian akan menemukan sebuah logo warnanya jingga dan putih di update. Warna jingga itu sebenarnya melambangkan sebuah kreativitas, makanya cocok lah sebenarnya kalau saya bilang. Yuk kita langsung buka aplikasi Wattpad. Oke, sip. Tunggu ya. Nah, dulu sebelum ada iklan, Wattpad ini bener-bener bikin nyaman banget ya kan. Pokoknya nyaman banget. Cuman salah satu kelemahan dari Wattpad itu mudah diakses orang. Karena saking mudah diakses orang, jadi kalau diakses di browser laptop itu juga bisa. Jadi bisa di copy paste sebenarnya kalau di browser ya. Tapi kalau sekarang ini Wattpad lebih privacy ya. Pertama, yang sebelum itu saya mau perkenalkan dulu profilnya ya. Oke, ini adalah profil saya. Kalian bisa lihat di sini beberapa profil saya, atau kalian bisa follow saya di Harum Puspita di sana. Nah, ada bionya. Saya paling suka dengan tampilan bio. Ada beberapa karya yang udah saya tulis, ada daftar bacaan dan jumlah pengikut. Terus ada beberapa nulis pesan di tempat saya. Sebenarnya saya juga udah pernah ya untuk ngebahas ini, tapi dalam bentuk tulisan. Jadi saya udah pernah nulis. Karena Wattpad ini berkembang semakin lama, jadi ini adalah versi terbaru yang saat ini diupdate bulan Oktober tahun 2020. Nah, yang pertama adalah tentang ya, ini lebih, kalau yang sekarang ini dia lebih simple aja ya. Ada tentang itu, jelaskan tentang saya gitu. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jelaskanlah itu. Terus bisa juga dihubungkan dengan sebuah link blog ya, website ya. Kalian juga bisa buka ini, bisa link blog ya, bisa blog, pokoknya sejenis website gitulah, link gitu kalian bisa cantumkan. Kemudian cerita oleh Harum Puspita ini, cerita oleh saya sendiri. Kemudian siapa aja yang mengikuti gitu, maksudnya saya mengikuti siapa? Saya mengikuti Kak Ratna, Kak Aisyah gitu. Rata-rata yang saya ikuti merupakan penulis. Kemudian ini adalah beberapa daftar bacaan. Nah, di dalam daftar bacaan sendiri bisa kita jadikan perpustakaan. Misalnya perpustakaan kreativitasku ada 10, kemudian referensinya apa, versi English boleh, versi Malaysia boleh, gelombang mood, dan banyak lagi. Dan terserah sih mau berapa kali, mau berapa daftar bacaannya, kalian bisa buat sekreatif mungkin dan sesenyaman mungkin. Kemudian di percakapan, nah mereka bisa menuliskan pesan di tempat kita. Yang pertama, sebenarnya sebenarnya para penulis yang lain itu paling males kalau udah ada banyak yang menuliskan tentang percakapannya, tentang soken mampir lapak aku ya gini-gini, menuliskan pesan. Kenapa nggak DM aja? Di sini sebenarnya DM bisa juga
mudah-mudahan masih bisa DM ya. Dulu masih bisa di DM ya, sekarang enggak ya. Di sini percakapannya ada. Nah, kalau bisa sih percakapan ini kayak kita diskusi, misalnya gini, jangan ditipu ya guys, gitu-gitu pokoknya. Dan ini adalah pengaturannya, kita lihat pengaturannya ada banyak ya. Pengaturan aplikasi, akunnya, notifikasi, langganan juga kita lihat dulu. Soalnya saya juga belum langganan. Nah, karena berhubung saya belum langganan, sebenarnya ada rencana juga sih, saya pengen langganan suatu hari nanti. Tapi nanti di sini langganannya 65.000 per bulan. Kalau kita langganan 65.000 per bulan, yang pertama nggak ada koin, ada bonus koinnya, kemudian warnanya boleh ganti, kemudian storynya ceritanya unlimited ya, offline, bisa dibaca secara offline. Jadi kalau nggak ada kuota, dulu memang aplikasi Wattpad ini terkenal sama cerita offline. Kalau nggak ada kuota, kita tinggal buka aja, baca, masukkan ke dalam perpustakaan, dan bisa dibaca sampai kapan-kapan, bila-bila pula. Tapi jadinya nanti efeknya ke pembaca yang diam-diam baik gitu, paling cuma baca aja, kayak silent reader kalau kita bilang tuh sih. Dan yang paling penting adalah nggak ada yang namanya iklannya kadang ganggu banget ya. Kita udah kalau baca itu kan lagi fokus, tiba-tiba lagi fokus bakalan ada iklan yang datang. Nanti saya tunjukin deh gimana kenapa dia bisa ada iklannya gitu. Sekarang kita close dulu. Nah, tadi kan saya sudah ngasih tahu tentang berandanya nih gitu. Tentang berandanya. Kemudian kita kembali. Nah, di sini dalam mesin pencarian ini di apa ya? Kalau kita lihat dulu konten lama. Oke. Apa nih katanya? Di sini juga ada halaman utamanya. Kita lihat di ini, di abaikan aja gambarnya gimana mereka ya. Yang paling atas ini biasa adalah sebuah tulisan yang direkomendasikan sama pihak Wattpad. Jadi bisa dimonetasi. Kelebihannya yang sekarang ini adalah sebagai penulis kita bisa berpenghasilan. Kalau dulu mah pembaca gratisan, kalau dulu ya penulis gratisan aja. Kalau sekarang di Wattpad kita bisa, kalau tulisan kita bagus bisa dimonetasi. Monetasinya gimana? Mereka bakal pakai koin. Coba kita lihat ya di sini. Nah, ada bacanya cerita berbayar gitu. Oke. Ya, kayak tadi beli koin gitu. Koin itu sebenarnya bisa diuangkan gitu. Jadi ada 40 bagian lengkap gitu. Keren ya. Jadi kalau dikunci ini jadi kita harus berbayar. Oke, lanjut. Abaikan gambar-gambar yang aneh gitu. Nah, dari stars kami juga ada. Kita coba lihat dari, berarti ini Wattpad stars juga ada ya. Tapi belum berbayar ya. Keren ya, kita bisa jadi terkenal gara-gara Wattpad ini. Kemudian ada paling gemari, populer, sesuatu yang baru, karya tersebut banyak lah. Ini kalau di beranda ini merupakan sebuah karya-karya pilihan yang dipromosikan oleh Wattpad sendiri. Oke. Sekarang kita masuk ke mesin pencariannya. Nah, kerennya sekarang sih dibuatnya seperti ini. Kalau udah acak gini, ciklit. Ada banyak ya beragam genre di sini. Mulai dari acak, non fiksi ada nggak ya? Dulu non fiksi ada nih, non fiksi. Saya juga suka non fiksi tentang apa namanya, banyak lah pokoknya. Tentang kesehatan juga saya sering, misalnya psikologi says gitu, Sul. Belajar psikologi di sini bareng juga boleh gitu. Oke. Petualangan, puisi, spiritual. Nah, kamu suka nulis yang mana? Dulu tulisan saya bahkan yang di fiksi paling fiksi umum, ada horor, ada humor, banyak banget. Kemudian kita lihat di bacaan saat ini. Nah, kalau saat ini dia, kalau kita belum langganan yang berbayar itu ya, kalau kita bilang premium, dia hanya boleh 3 dari 3 cerita aja yang diperkenankan untuk cerita offline. Jadi kalau cerita 3 ini kita bisa mengaksesnya secara offline, jadi nggak perlu pakai kuota. Sedangkan yang ini ya perlu pakai kuota. Ini ada bacanya tanda panah ke bawah, itu tandanya kita harus download dulu atau diganti dari atas ke bawah gitu. Ini ada banyak tulisan saya, ada banyak ya sebenarnya. Nanti kita cerita tentang tulisan saya kapan-kapan aja sih.
BK. Lanjut yang diarsip. Saya dulu banyak banget ya, saking sukanya baca buku banyak banget nih, banyak banget yang saya arsipkan. Ternyata males juga udah pernah baca, tapi banyak arsipnya, jadi pengen saya hapus, cuman tak kenapa masih ada lagi. Nah, di daftar bacaan yang tadi ya, kita bisa taruh ke daftar bacaan. Kemudian cara buat nulisnya keren banget kan. Yang paling saya suka adalah menulis di sini. Bikin nyaman aja gitu. Bikin nyaman. Kita coba ya, di yang pertama adalah di Nona Sinting. Kita coba lihat dulu. Oke. Kapan-kapan nanti saya buat cerita tentang gimana sih nulis di tutorial nulis di Wattpad gitu, ya kan. Kemudian yang notifikasi, tunggu ya. Nah, di notifikasi ini ini beberapa notifikasi terbarui gitu. Kemudian pesan, nah inilah dia. Saya kalau kirim pesan sama siapa? Bagus kalau misalnya ada yang kirim pesan dari pesan, gak usah dari pesan apa ya, langsung gini aja, kita kirim pesan sama profil yang kamu ikuti. Berarti kita hanya mengirim pesan kepada rata-rata penulis yang kita ikuti. Itu lebih bagus sih menurut saya gitu. Keren ya, keren banget ya. Sekarang udah lebih unik, lebih menarik ya. Kita lihat dulu beberapa pengumuman baru. Nah, ini dia, kita bisa lihat beberapa pengumuman dari mereka. Wow, keren. Nah, beginilah kerennya sekarang di aplikasi Wattpad. Hanya sekilas ya. Nanti kalau saya mau ngepost tutorial cara bacanya, kayaknya agak sedikit lama, kayak semalam sih takutnya. Jadi agak sedikit bosan. Ini cuman pengenalan aja sih awal-awalnya. Gitu. Saya pengen cari tahu misalnya cara membaca nih. Langsung aja gitu cara membacanya, tutorial membacanya gimana gitu. Kita buat ya. Oke, ini aja sih yang bisa saya perkenalkan dari Wattpad ya. Semoga aja sebenarnya dulu kalau kita baca di sini kita bakalan setiap 10 menit sekali itu ada iklan, jadi mengganggu. Inginnya sih kedepannya nggak usah 10 menit kali, misalnya atau 20 menit gitu. Itu kan kayaknya udah cocok ya, karena kalau kita udah baca kayak kita istirahat lah, misalnya 45 menit baca terus ada iklan, nah itu baru keren. 10 menit baca ya belum sampai 10 menit bacanya lama, udah terganggu duluan deh. Oke. Itu saja bisa saya sampaikan tentang review Wattpad kali ini. Jangan lupa kirimkan komentar kalian, tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.